Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Kristiani Olivia Konurura. Sambung saya 18-2059. Saya dari kelas F jurusan Teknik Informatika. Nah, kali ini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen saya, mata kuliah Cloud Computing, yaitu proses instalasi Ubuntu Desktop dan proses instalasi juga iOS. Nah, hari ini saya itu menginstal Ubuntu Desktop di VirtualBox. Di sini saya menggunakan Ubuntu Desktop versi 20.4.2. Nah, pada VirtualBox saya klik buat baru. Misalnya di sini saya beri nama Ubuntu Desktop. Linux, kemudian Ubuntu. Saya klik lanjut. Nah, di sini saya setel jadi 2 GB. Saya klik lanjut, kemudian buat hard disk di virtual. Oke, saya buat. Kemudian VDI virtual disk image. Lanjut. Kemudian dialokasikan secara dinamik. Oke. Nah, di sini tuh saya ganti jadi 20. Ini tidak masalah karena jadi yang terpakai itu hanya yang dibutuhkan. Jadi dia tidak akan pakai sampai 20 GB. Kita buat. Oke, berhasil. Nah, selanjutnya kita jalankan. Kita tunggu sampai terbuka. Nah, di sini kita pilih file yang sudah kita download atau sudah saya download sebelumnya. Saya simpan di komputer disk D. Ubuntu Desktop 20 ya. Ini kita open. Oke, kita pilih. Kita mulai. Nah, di sini sudah terjadi proses penginstalan. Jika berhasil dan jika tidak ada error, maka dia akan langsung terbuka sesuai dengan prosesnya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kita tunggu sampai 100%. Jadi di sini itu adalah proses pertama kali saya mencoba untuk menginstal Ubuntu Desktop di VirtualBox. Oke, sudah selesai. Kita tunggu tampilannya. Kita play dulu ya. Nah, jadi tampilannya itu seperti ini ya. Sementara loading, kita tunggu saja. Tadi itu saya play supaya tidak terlalu lama prosesnya. Nah, jadi di sini itu ada 2 pilihan. Ini jika kita ingin mencoba Ubuntu-nya dan ini adalah proses instalasi. Nah, bahasa yang saya pilih itu bahasa Inggris. Kemudian saya klik install Ubuntu. 14RD. Sepertinya belum bisa diklik ya.
Oke, sudah bisa. Nah, prosesnya ini seperti yang video saya download katanya lama sih. Di sini English, oke. Nah, setelah sampai di step ini kita continue. Di sini kita kosongkan saja supaya tidak terlalu lama. Kita pilih normal installation, kita continue. Kita tunggu prosesnya. Nah, kita sudah sampai pada tahap ini. Nah, di sini itu dilakukan proses sistem deteksi operasi. Kita install now. Nah, di sini itu kita continue. Nah, jadi di sini itu kita memilih lokasi kita saat ini. Misalnya saya itu di Sulawesi Selatan. Ya, di Makassar, saya continue. Nah, di sini nama saya Chris. Username Chris juga saya pakai, passwordnya saya login in automatically, jadi loginnya itu nanti otomatis, jadi tidak perlu lagi memasukkan ulang username dan password. Kita next, continue. Nah, ini adalah proses pengkopian files. Ini membutuhkan beberapa waktu. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Saya jeda terlebih dahulu. Prosesnya sudah selesai, hanya saja ada pemberitahuan bahwa you don't have permission to access or on this server. Apa yang terjadi saya belum tahu. Kan saya cari tahu. Ini masih loading ya. Kita tunggu saja. Saya jeda terlebih dahulu. Jadi saya minimize tadi, kemudian terjadi proses instalasi retrieving file kembali. Mungkin prosesnya ini agak lama, kita tunggu saja. Nah, jadi proses instalasinya sudah selesai. Kemudian saya restart now. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ini adalah proses restartnya. Kita tunggu saja. Oke, please remove the installation medium dan press enter. Oke, sudah berhasil masuk. Kita tunggu. Bisa silang saja. Ini adalah proses login ya.
Ini. Kita tunggu. Nah, jadi ini adalah tampilan awal dari Ubuntu Desktop. Nah, di sini kita skip saja. Kemudian kita next. Nah, di sini saya no don't send system info. Saya next. Nah, kemudian saya next. Nah, ini adalah tampilannya. Kita sudah berhasil untuk menginstal Ubuntu Desktop. Kita done. Saya kurang tahu ini masalahnya di mana ya. We don't have. Oke, nah inilah tampilannya, kita sudah berhasil. Nah, selanjutnya itu kita akan install AEOS di Ubuntu Desktop. Nah, jadi sebelum kita install AEOS, kita terlebih dahulu menginstal web server. Nah, yang akan kita install itu Apache, kemudian MySQL Server, dan juga PHP-nya. Nah, saya akan perlihatkan tutorialnya. Di sini saya sudah buat catatan. Nanti tinggal kita ikuti. Nah, pada Windows Desktop kita cari terminal. Nah, kita double klik. Oke, kita sudah masuk. Nah, kita tinggal ikuti perintah yang ada di catatan ini. Saya sudo apt get update, kita enter. Password, enter. Oke, prosesnya sementara berjalan. Kita tunggu saja sampai selesai. Mudah-mudahan berhasil ya. Oke, jadi di sini sudah berhasil ya. Down. Nah, selanjutnya itu sudo apt install Apache 2. Kita enter. Oke, sementara install. Kita enter. Kita tunggu sampai 100%. Nah, setelah kita install Apache, kita akan cek apakah Apache yang kita install itu sudah berhasil. Kita tunggu. Sudah 40%. Oke, 95%.
Kita tunggu ya. Mudah-mudahan tidak ada yang error. Oke, berhasil. Nah, selanjutnya kita cek apakah Apache yang kita install ini berhasil diaktifkan. Perintahnya itu sudo service Apache 2 status. Sudo service Apache 2 status, kita enter. Oke, dapat dilihat bahwa aktif atau running ya. Oke, kita interrupt. Nah, selanjutnya itu kita akan install MySQL Server. Nah, perintahnya sudo apt install MySQL server. Kita enter. Kita tunggu prosesnya. Kita yes. Nah, setelah kita install, nanti kita juga akan cek kembali apakah berhasil running atau tidak. Kita tunggu sampai prosesnya itu 100% ya. Nah, sekarang sudah 80%. Kita tunggu sampai 100%. Saya jeda saja rekamnya supaya tidak terlalu boros waktu. Oke, progresnya masih belum selesai. Kita tunggu sampai 100% ya. Saya jeda saja supaya videonya tidak terlalu panjang. Oke, sekarang sudah 90 lebih. Nah, sekarang sudah 98%. Ini membutuhkan cukup banyak waktu ya. Kita tunggu. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil menginstal MySQL servernya. Selanjutnya kita cek servisnya apakah dia berhasil running. Perintahnya itu sudo apt sudo service ya. Service MySQL status sudo service MySQL status, kita enter. Oke, sudah running, kita interrupt. Nah, selanjutnya itu kita akan install PHP. Nah, perintahnya itu sudo apt install PHP. Enter. Oke. Sebentar penginstalan, kita yes lagi. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Di sini juga membutuhkan cukup waktu yang lama, jadi saya jeda saja. Oke, sampai di sini proses penginstalan dari PHP sudah berhasil. Selanjutnya itu kita akan install Apache-nya. Sudo apt install libapache 2 dashboard php. Kita enter. Oke, running. Kita tunggu prosesnya sampai selesai ya. Oke, sudah berhasil. Nah, selanjutnya itu kita install PHP MySQL-nya. Sudo apt install PHP
MySQL. Enter. Oke, prosesnya. Kita yes lagi. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, jadi sampai di sini kita sudah berhasil menginstal web server. Nah, selanjutnya itu kita akan menginstal iOS-nya. Kita hanya perlu mengikuti langkah-langkah ini. Oke, jadi saya buka sambil install ya. Nah, jadi langkah pertama itu, ini adalah perintahnya sudo apt get install lam server. Jadi kita akan menginstal lam servernya. Kita tinggal ketikkan saya perintahnya sudo apt get install lam server. Kita enter. Oke, proses instalasi sedang terjadi. Mudah-mudahan berhasil ya. Kita yes, enter. Nah, sampai di sini sudah berhasil. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke MySQL, namun sebelum itu kita sudo terlebih dahulu. Kemudian enter. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke MySQL. SQL root -p. Kita enter. Oh, saya salah penulisan. Lalu INS kita enter. Oke, passwordnya saya masukkan. Enter. Nah, kita sudah di dalam. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat database iOS. Kita create database iOS titik koma, enter. Oke, sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita cek apakah betul bahwa database yang kita buat itu tersimpan. Caranya itu kita show database titik koma, enter. Nah, dapat dilihat bahwa ada ya iOS. Nah, kita exit, enter. Nah, oke, kita sudah keluar. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke init. Kita ikut saya perintah yang ada di sebelah, sudo /etc/init dash init titik d /apache2 start sudo /etc/init.d/apache2 start. Kita enter. Oke, sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita cek di browser http localhost. Kita buka Firefox. Oke, kita tuliskan masuk http localhost
Terus kita enter. Oke, dapat dilihat bahwa di sini sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil menginstal Apache-nya, Apache Ubuntu-nya. Nah, selanjutnya itu kita kembali ke terminal. Kita ikuti saya perintah di sebelah cdvar /var /www/html, terus kita enter. Oke, berhasil. Selanjutnya kita ikuti perintah untuk menginstal AOS-nya, sudo wget http. Perlu diketahui bahwa di sini tuh kita perlu hati-hati ya, jangan sampai kita salah dalam penulisannya. com.l.so.forg ke sebelah .net project /eyo S25 open source /eos -2.5.trar. Oke, kita cek kembali apakah sudah benar penulisannya. Nggak susah ya, tunggu. http liquidtelecom.tl.source forget.net /project/eos 25 open source /eos .5rar. Oke, kita enter. Oke, berhasil ya. Jadi ini adalah proses penginstalan AOS-nya. Di sini saya jeda saja supaya videonya tidak terlalu panjang. Oke, jadi sampai di sini kita sudah berhasil menginstal AOS-nya. Selanjutnya kita ikuti perintah yang ada di atas, yaitu kita unrar filenya. Kita ikuti sudo unrar x eos -2.5.rar. Kita enter. Unrar. Berarti kita di sini kita perlu install ya. Sudo apt install. Tunggu. Karena unrarnya itu tidak berhasil. Tunggu, saya akan coba install unrarnya. Sudo apt install. Oke, ternyata ada ya. Dan berhasil. Unrarnya itu tidak terbaca karena kita harus install terlebih dahulu. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, di sini kita sudah berhasil install unrarnya. Kita kembali mencoba perintah yang tadi, kita enter. Oke, di sini berhasil. Ini adalah proses unrarnya.
Kita tunggu sampai proses selesai. Ya oke, prosesnya sudah selesai. Selanjutnya itu kita sudo kita ganti namanya ya. Sudo move os 2.5. Saya ganti saja EOS. Di sini tergantung sesuai dengan kita mau pakai nama EOS atau nama kita sendiri, karena di sini adalah proses ganti nama file ya. EOS, saya gunakan EOS biasa saja, kemudian saya enter. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya itu kita browser kembali di Firefox. Saya buka Firefox ya. Saya buka yang tadi. Kita tambah. Jadi di sini kita masukkan perintah ini atau link yang di atas, http ya. http 2 localhost / EOS, nama file yang kita ganti tadi EOS. Tunggu saya cek kembali. EOS, oke. Saya lupa nama filenya. EOS. Install. Kita enter. Oke, dapat dilihat bahwa proses yang sudah kita lalui sudah berhasil ya. Dari sini saya klik install EOS on my server. Oke, jadi ini adalah sebenarnya adalah file-file yang perlu kita install terlebih dahulu sebelum bisa menginstal EOS, dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, di sini saya tarik ke bawah ya. Sebenarnya banyak sekali yang perlu diinstal, tapi kita continue the install saja. Nah, jadi ini adalah prosesnya. Kita tinggal masukkan username dan password yang kita inginkan. Jadi sampai di sini proses penginstalan dari EOS sudah berhasil. Nah, ini adalah proses yang selalu untuk mengerjakan final yang diberikan, yaitu menginstal Ubuntu desktop, kemudian web server, kemudian EOS. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga yang saya kerjakan ini dapat memenuhi final saya. Sekian dari saya, terima kasih.